Tidak usah bicara omong kosong pada kami. Ayat itu ada di mana di Alkitab? Coba bilang padaku. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Mereka tidak mengatakan apapun. Kita semua kan bukan manusia sempurna, Yesus sempurna, kami tidak. Mana ada manusia bisa sempurna? Kau kan harusnya tahu manusia itu berdosa, jadi tidak ada yang bisa sempurna. Kita semua harus mematuhi perintah Yesus. Hentikanlah Maharani, kau hanya jemaat di sini. Pak Garuda memiliki jabatan pendeta. Aku hanya mau menjelaskan pada kalian, bukan melawan pendeta. Kau hanya mau mengacau saja. Kau tidak berhak bicara pada pendeta Garuda seperti itu. Ya, menurutku hanya Yesus yang sempurna. Maharani meninggalkan gereja dengan sedih. Jemaat gereja Safi mengkritik dan mencela Maharani karena menjelaskan firman Tuhan pada pendeta Garuda. Di rumah, Maharani menangis dan Yesus menghiburnya. Sesudah itu, Maharani dipenuhi Roh Kudus. Dia menari dalam roh di hadapan Tuhan. Minggu depan, Roh Kudus memimpin Maharani menari dalam roh di saat para jemaat melakukan pujian penyembahan. Semua orang terkejut, mereka memarahi Maharani. Saat kebaktian usai, Maharani, kau menari dengan bagus. Belajar dari mana? Dari Tuhan. Saat aku sedang susah, Yesus datang dan membantuku dan Dia memberiku karunia menari dalam roh. Karunia dari Tuhan, ada di mana itu dalam Alkitab. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Yeremia 31 ayat 13. Mereka tidak dapat berkata apapun. Maharani, kau tidak usah menari saat sasi pujian penyembahan. Kenapa? Karena aku dan jemaat lain tidak mau terganggu saat sasi pujian penyembahan. Kau tidak bisa membuatku berhenti menerima karunia Roh Kudus. Kau harus menghormatiku, aku ini pendeta. Kemudian, di rumah Maharani. Maharani merasa terluka karena diperlakukan buruk di gereja. Yesus, semua orang di gereja membenciku tanpa alasan. Maharani, setiap saat seseorang membencimu karena aku, ingatlah ayat ini dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22. Tetapi semua orang yang membenciku beragama Kristen. Bukan berarti mereka beragama Kristen mereka pengikutku. Orang yang mengikutiku adalah orang yang mematuhiku. Bila mereka tidak mematuhiku, maka mereka bukanlah pengikutku. Orang-orang seperti ini adalah teman setan. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Jangan mengkhawatirkan mereka yang membencimu. Aku mengangkatmu menjadi nabi Yakub. Aku akan membawa anak-anakku padamu, dan kau akan mengajari mereka mengenai kebenaran firman-Ku. Kau akan memberitahu mereka semua perintah-perintahku, anak-anakku akan menuruti perintahku dan mendengarkanmu. Terima kasih Yesus, aku akan selalu mengikutimu seumur hidupku. Kau memang anakku. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 11 sampai berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Semua orang yang mengikuti Yesus menderita penganiayaan dalam dunia karena mereka mengikuti kemauan Tuhan, bukan iblis. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. 2 Timotius 2 ayat 12. I have decided to follow Jesus.